Sebenarnya izin izin memberikan tambahan untuk yang bertugas mempresentasikan hasil rancangan bahan ajarnya diusahakan untuk on cam dan memakai virtual background. Terima kasih. Permisi teman-teman, mungkin dari kelompok lain udah ada yang siap, boleh presentasiin. Mohon maaf, kelompok 1 sudah siap. Ya, bisa langsung dimulai aja ya, nih. Iya, baik. Saya sebagai perwakilan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikmatur Rahmah dari perwakilan kelompok 1 ingin memaparkan terkait rancangan dari bahan ajar yang mau kita buat. Sebentar. Dari anggota kelompok kami ada Alivia Siva Kurniani, Salsabila Ramadhani Firdaus, Ahmad Akbar Afandi Pilyang, Jovita Aprilia Yosana, Alfiatu Afifa, dan Ardelina Fernanda Junior. Adapun latar belakang kami jadi setelah melaksanakan hasil observasi di SDN Lida Wetan 4, kami mengetahui bahwa peserta didik kebanyakannya lebih menyukai bahan ajar berupa video animasi. Jadi kita menggunakan bahan ajar berupa video animasi untuk mata pelajaran pengembangan PPKN SD. Adapun tujuan dari bahan ajar yang mau kita buat adalah untuk mendorong proses belajar mengajar dan membuat lebih mudah serta menarik khususnya untuk peserta didik kelas 1 SD. Bahan ajar audiovisual ini bisa menjadi alat terbaik untuk membuat pembelajaran yang efektif dan penyebaran pengetahuan terbaik yang nantinya bisa digunakan untuk peserta didik kelas 1 SD.
Penggunaan bahan ajar ini juga memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif dengan memberikan rangsangan berupa gambar bergerak dengan suara, serta menyampaikan pesan untuk mempengaruhi sikap dan emosi peserta didik. Adapun manfaat adalah untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik, membuat pembelajaran pendidikan Pancasila lebih menarik dan menyenangkan, kemudian membantu peserta didik memahami materi pendidikan Pancasila dengan lebih mudah, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, dan juga memperkuat kolaborasi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila. Adapun untuk opening video pembelajaran yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi awalnya kita akan memaparkan beberapa elemen dari masing-masing slide yang akan kita paparkan dalam video kami, yakni ada lingkungan masyarakat, lingkungan rumah, dan juga lingkungan sekolah. Adapun untuk slide yang selanjutnya, Mohon maaf, ini ada kendala dari yaitu HP-nya mati sebentar ya. Mohon maaf.
Baik, saya akan melanjutkan terkait bahan ajar. Nah, jadi video animasi yang akan kita buat, cover videonya seperti ini untuk openingnya. Jadi akan ada beberapa elemen yang akan kita masukkan, yakni terkait materi lingkungan yang ada di rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Next slide. Untuk slide yang selanjutnya adalah tentang mengenalkan tempat tinggal Dina. Jadi nanti di dalam video animasi akan terdapat slide PPT yang digabung jadi satu. Kemudian yang slide pertama tadi berupa cover dari cover dari video animasi tadi. Kemudian yang kedua adalah mengenalkan materi tentang tempat tinggal Dina, di mana harapan dengan adanya slide ini mampu membantu peserta didik untuk menumbuhkan sikap dan juga mengenal lingkungan tempat tinggalnya dan juga mampu mendeskripsikan tempat tinggalnya masing-masing. Untuk yang slide yang ketiga adalah menjelaskan tentang lingkungan. Slide sebelumnya deh, mohon maaf. Nah, untuk slide yang ketiga adalah menjelaskan tentang bagian dalam dari rumahnya Dina. Jadi, setiap rumah kan terdiri dari beberapa ruangan nih. Nah, jadi setiap ruangan akan dijelaskan terkait fungsinya dan juga mungkin akan dijelaskan apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Dengan adanya materi yang ada di slide ini diharapkan mampu membantu peserta didik untuk mengetahui fungsi dari setiap ruangan di dalam rumah. Next slide. Untuk slide yang keempat adalah pengenalan materi lingkungan terkait aktivitas di dalam atau di ruangan atau di luar rumah. Jadi, setiap hari Minggu, keluarga akan melaksanakan aktivitas bersih-bersih rumah. Diharapkan dengan adanya materi ini mampu membantu peserta didik untuk mengenal segala aktivitas yang perlu dilakukan ketika berada di rumah. Kemudian untuk menyadarkan akan pentingnya sikap bekerja sama atau gotong royong dalam membersihkan lingkungan rumah. Nah, untuk slide yang kelima adalah materi tentang gotong royong membersihkan lingkungan masyarakat. Pada materi ini diharapkan peserta didik mampu menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar dan juga menerapkan perilaku gotong royong untuk meningkatkan tali persaudaraan peserta didik dengan lingkungan sekitar, serta membantu peserta didik dalam mengenal berbagai macam sampah yang dijumpai ketika mereka membersihkan lingkungan. Next slide. Nah, untuk slide yang keenam adalah mengenalkan lingkungan sekolah. Jadi, dengan adanya slide ini, diharapkan mampu mendorong sikap positif siswa untuk menghargai keanekaragaman, disiplin, hidup bersih dan sehat, serta pemahaman etos kerja dan semangat gotong royong siswa. Selain itu, materi ini mendukung adaptasi siswa dengan lingkungan sekitar agar mereka merasa nyaman, aman, dan bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah. Nah, untuk slide yang ketujuh adalah mengenai lingkungan sekolah dengan menerapkan aktivitas gotong royong. Jadi dengan adanya materi ini diharapkan siswa mampu menerapkan sikap kerjasama dan juga saling membantu untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, di akhir video animasi, kita akan menerapkan beberapa permainan atau mini quiz untuk evaluasi pembelajaran pada materi bahan ajar video animasi ini.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan proyek Banajar dari kelas 1. Mungkin bisa dilanjut. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengasih saran atau tambahan masukan untuk kelas 1.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Yang terhormat Ibu Dr. Ari Metalin Ika Puspita MPD dan Bapak Hendri Pandu Paksi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar PPKN SD serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Novanda Rahma Fitri dengan NIM 23010644141 yang akan mempresentasikan rancangan bahan ajar siswa kelas 2 SD mata kuliah pengembangan bahan ajar PPKN SD di SDN 1 Jambangan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami memutuskan untuk membuat bahan ajar berupa campuran antara audio dan visual yang berdurasi 5-7 menit. Untuk visualnya sendiri, nanti kami akan menggunakan PowerPoint yang dianimasikan serta diselipi audio dengan berupa dubbing dari teman-teman yang menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh anak kelas 2. Untuk materi sendiri, kami akan untuk yang pertama adalah latar belakang. Penggunaan bahan ajar berbasis video animasi juga dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, video animasi tentang pendidikan Pancasila dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pemahaman, minat, dan apresiasi siswa terhadap nilai moral dan kebangsaan yang diusung oleh mata pelajaran ini. Lalu untuk untuk bahan ajar yang digunakan sesuai latar belakang dan permasalahan yang telah ada di SDN 1 Jambangan, khususnya pada kelas 2 dalam mata pelajaran Pancasila, maka kelompok kami memutuskan untuk menggunakan dan membuat bahan ajar berupa audiovisual yang akan direalisasikan dalam bentuk video animasi. Next. Tujuan kami membuat bahan ajar berupa audiovisual yang akan direalisasikan dalam video animasi adalah kami ingin membuat bahan ajar yang interaktif dan bisa menarik perhatian peserta didik, agar peserta didik semakin memahami materi pembelajaran yang akan disampaikan. Dengan pahamnya peserta didik pada materi yang telah dijelaskan, kami juga berharap peserta didik dapat mengimplementasikan materi yang telah disampaikan pada kehidupan sehari-hari. Lalu untuk manfaat. Dengan adanya bahan ajar yang kami gunakan, terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil oleh peserta didik dan mahasiswa. Yang pertama ada peserta didik. Peserta didik akan lebih memahami materi yang akan dijelaskan dengan adanya bahan ajar audiovisual yang akan direalisasikan dalam video animasi. Peserta didik tentunya akan lebih tertarik oleh materi pembelajaran yang akan disampaikan. Lalu untuk mahasiswa dapat belajar dan mampu menciptakan sebuah bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta mahasiswa dapat lebih memahami bagaimana cara untuk meningkatkan pengetahuan pada siswa dengan menggunakan metode bahan ajar yang telah diciptakan. Lalu untuk gambaran video kami atau storyboard dari video kami, yang pertama ada judul video. Pada awal video animasi terdapat judul dari video pembelajaran ini, yakni tolong menolong. Pada video animasi ini, materi akan dibagi dengan beberapa subbab. Dengan durasi video akan ditayangkan selama 7 menit. Lalu yang kedua, pada subbab pertama diberikan penjelasan mengenai pengantar materi, yakni berupa konsep materi yang berisi pengertian dan tujuan dari materi yang disampaikan. Selanjutnya ada slide ketiga atau bagian ketiga, yaitu pada subbab kedua merupakan contoh dari sikap tolong-menolong yang pertama, yaitu saling membantu teman tanpa membeda-bedakan. Lalu masih pada subbab kedua yang membahas tentang contoh tolong-menolong, yakni tentang menolong orang lain yang membutuhkan. Lalu tetap pada subbab kedua, yaitu contoh tolong-menolong pada bagian membantu kedua orang tua. Lanjut pada subbab ketiga, yaitu contoh sikap yang tidak boleh saling tolong-menolong ketika membantu teman saat ujian.
Selanjutnya ada subbab keempat akan dijelaskan mengenai manfaat tolong-menolong. Lalu pada subbab kelima akan diberikan video nyata mengenai bentuk tolong-menolong di kehidupan sehari-hari. Kesimpulan ini. Lalu selanjutnya pada subbab keenam yaitu atau sesi diskusi akan diberikan kepada peserta didik kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, sikap tolong-menolong di kehidupan sehari-hari. Lalu pada subbab terakhir atau penutup yaitu kuis interaktif di mana nantinya peserta didik akan diberi tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya ada progres video yang sudah kami buat, izin menayangkan. Kapan ditayang? Oh, ini kok. Mohon maaf untuk videonya kami tidak bisa menayangkan karena ada kendala apa namanya? Karena ada kendala tidak tahu kenapa. Setelah saya akan lanjut ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya, penggunaan bahan ajar penggunaan bahan ajar berbasis video animasi untuk mata pelajaran Pancasila di SDN 1 Jambangan memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik. Dengan pendekatan interaktif ini, diharapkan peserta didik akan lebih tertarik dan fokus pada materi pembelajaran yang disampaikan. Selain itu, video animasi juga diharapkan dapat menggambarkan nilai-nilai luhur Pancasila secara menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak. Manfaat dari penggunaan bahan ajar ini tidak hanya untuk peserta didik, tapi juga bagi mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan bahan ajar tersebut, karena mereka dapat belajar tentang cara meningkatkan pengetahuan siswa melalui metode yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, penggunaan bahan ajar berbasis video animasi merupakan langkah yang efektif untuk memperkuat pendidikan nilai-nilai moral dan kebangsaan di tingkat sekolah dasar. Sebentar untuk videonya akan segera ditayangkan karena ada kesalahan teknis.
Iya, kok gak suaranya? Share sound Google. Bisa kok gak bisa di sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kalian boleh panggil kakak dengan nama Kak Tata. Hari ini kita akan belajar tentang tolong-menolong di sekitar lingkungan kita. Mari kita belajar bersama-sama. Apakah kalian siap? Nah, sebelum itu, kalian tahu Kak Tata ada di mana? Yap, Kak Tata ada di sekolah. Kak Tata akan menjelaskan ke adik-adik tentang apa sih tolong-menolong itu. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu orang lain yang membutuhkan. Kita dapat menolong teman, keluarga, dan juga orang lain. Jika ada teman kita atau orang lain yang sedang kesusahan, sebaiknya kita harus membantu mereka supaya pekerjaannya menjadi lebih mudah. Loh, kok kita harus saling membantu, Kak? Kenapa? Karena kita itu adalah makhluk sosial. Nah, itu tadi untuk contoh videonya. Kurang lebih seperti itu untuk bahan ajar kami. Eh, untuk yang terakhir, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan kelompok 2 meminta maaf atas kekurangan dan ketidaktepatan dalam presentasi kami. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bin? Caranya? Baik, mungkin ada pertanyaan atau tambahan untuk kelas 2, bisa langsung angkat tangannya. Kalau tidak ada, bisa langsung lanjut ke kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar?
Ada. Ya, jadi sebelumnya mohon maaf izin untuk off cam karena ada suatu kendala. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya untuk kelompok 3 menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Yang terhormat Bapak Hendrik Pandu Paksi SPD MBD dan Ibu DR Ari Metalin IK Puspita MBD dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bahan ajar Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanifatul Muslimah sebagai moderator pada presentasi kali ini. Yang presentasinya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Diva Aulia. Sebelum kita mulai, hendaknya kita mulai dengan bacaan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, presentasi akan disampaikan oleh Diva Aulia. Dipersilakan. Izin melanjutkan dari Hanifa. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Di sini kelompok kami setelah melakukan observasi pada SDN Lidah Wetan 2 berencana membuat modul. Next. Modul ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas pembelajaran PPKN di kelas 3 SD, menilai tingkat pemahaman siswa terhadap materi PPKN, mengevaluasi kinerja guru dalam mengajar PPKN, dan mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pembelajaran PPKN. Dalam modul tersebut yang pertama terdapat cover depan. Pada halaman pertama itu cover, berbentuk cover yang berwarna merah sebagai identitas buku. Modul ajar ini bertemakan keberagaman, serta terdapat ilustrasi gambar terperinci 5 orang anak yang memegang bendera merah putih dan memakai baju adat masing-masing daerah. Next. Yang selanjutnya adalah capaian dan tujuan. Pada halaman ini akan berisi tentang capaian dan tujuan apa saja yang terdapat dalam modul. Next. Yang selanjutnya adalah peta konsep. Pada halaman ketiga, yaitu peta konsep, bagan tersebut bertujuan untuk menjelaskan sebuah pengertian konseptual dalam rangkaian pernyataan. Dalam rangkaian pernyataan modul ajar ini yang bertemakan keberagaman. Next. Yang selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Pada halaman keempat, berisi pertanyaan pemantik untuk memancing peserta didik agar lebih ingin tahu apa saja isi modul tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah lembar materi. Pada lembar ini berisi penjelasan materi yang akan dicari tahu oleh peserta didik. Lembar ini berisi. Tak baca nama riku, tak persilakan di sampean ku, sama sing mapar nih kok tak tampil langsung iki. Mana ya? Kok kan gak kaget. Mungkin bisa Suaramu maaf. Oke, izin melanjutkan. Yang selanjutnya adalah lembar materi. Pada lembar ini berisi penjelasan materi yang akan dicari tahu oleh peserta didik. Lembar ini berisi materi-materi yang akan dipaparkan oleh kita sebagai pemateri dalam bentuk tulisan dan akan ditulis di situ. Next. Yang selanjutnya adalah materi tambahan. Pada bagian ini akan diisi oleh sedikit materi yang diikuti oleh barcode yang berisi materi yang lebih mendalam atau video atau audio yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan. Next. Berikutnya adalah materi tambahan. Pada halaman ini terdapat beberapa contoh keberagaman yang ada di Indonesia,
seperti rumah adat, pakaian adat, makanan khas daerah, alat musik tradisional, dan juga tarian daerah. Next. Yang selanjutnya adalah ayo berpendapat. Pada halaman ini berisi tentang pendapat peserta didik mengenai materi yang telah dipaparkan Pada halaman ini, peserta didik diminta untuk mengeluarkan pendapatnya mengenai materi yang telah dipaparkan. Jika peserta didik belum memahami materi tersebut, atau mungkin jika peserta didik belum memahami materi tersebut, atau mungkin bisa berisi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peserta didik. Next. Yang selanjutnya adalah latihan soal. Pada halaman ini akan berisikan beberapa butir soal tentang materi yang sebelumnya telah dipelajari. Hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik tentang materi yang telah dipelajarkan. Next. Yang berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Pada bagian ini berisi kesimpulan dan juga saran dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Next. Yang terakhir adalah cover belakang. Pada cover belakang berisi informasi mengenai isi modul pembelajaran yang akan diterima. Selanjutnya kami akan menampilkan progres modul yang telah kami buat. Mohon maaf sebelumnya terdapat sedikit kendala, jadi dimohon untuk menunggu. Berikut adalah perkembangan modul yang telah kami kerjakan. Next. Pada bagian ini sudah terdapat kata pengantar. Next. Pada halaman pertama sudah terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Next. Pada halaman kedua sudah terdapat kompetensi dasar. Next. Pada halaman ketiga terdapat pembahasan. Next. Pada halaman keempat terdapat halaman pematik. Next. Pada halaman kelima terdapat halaman Ayo Cari Tahu yang berisi tentang makna keberagaman. Next. Yang selanjutnya adalah halaman Ayo Mencoba yang terdapat 6 butir soal. Next. Yang selanjutnya adalah halaman materi yang akan diikuti oleh scan barcode. Next. Yang selanjutnya adalah halaman Ayo Berpendapat yang berisi tentang jenis-jenis keberagaman. Next. Halaman selanjutnya
masih melanjutkan halaman yang sebelumnya. Next. 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 Yang selanjutnya adalah halaman yang berisi contoh keberagaman budaya. Pada halaman ini terdapat contoh berupa rumah adat, pakaian adat, makanan adat, alat musik daerah, dan tarian daerah. Next. Pada halaman selanjutnya yaitu halaman cari tahu tentang jenis-jenis keberagaman, yaitu keberagaman agama. Next. Yang selanjutnya adalah tentang keberagaman ras. Next. Yang selanjutnya adalah halaman Ayo mencoba yang berisikan beberapa butir soal. Next. Yang selanjutnya adalah halaman yang berisi lagu daerah yang diikuti oleh scan barcode. Next. Yang selanjutnya adalah halaman Ayo berpendapat yang berisi tentang manfaat dan terdapat 3 butir soal. Next. Yang selanjutnya adalah halaman yang berisi tujuan pembelajaran. Next. Dan selanjutnya adalah halaman yang berisi tentang manfaat keberagaman. Next. Next. Dan selanjutnya adalah halaman Ayo mencoba yang terdapat beberapa butir soal yang beberapa butir soal ABC. Next. Halaman ini masih melanjutkan halaman yang sebelumnya. Next. Sama seperti sebelumnya, halaman ini berupa materi yang diikuti scan barcode. Next. Dan selanjutnya adalah halaman Ayo berpendapat lagi yang diikuti oleh satu butir soal. Next. Dan selanjutnya adalah halaman cari tahu. Next. Dan selanjutnya adalah halaman cari tahu tentang bagaimana contoh sikap dalam menghadapi keberagaman. Next. Halaman ini adalah lanjutan cerita dari halaman selanjutnya. Next. Next. Pada halaman ini terdapat beberapa butir soal untuk mengasah kemampuan peserta didik. Next. Next. Nah, pada halaman ini adalah terdapat beberapa contoh perilaku. Next. Pada halaman ini contoh perilaku kedua. Next. Pada halaman Ayo mencoba kali ini terdapat 5 contoh soal perilaku. 5 soal contoh perilaku keberagaman. Next. Next. Pada halaman ini berisi kesimpulan yang belum kami ketik pada halaman itu. Next. Yang terakhir adalah halaman cover belakang, seperti yang sudah saya jelaskan di PPT sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Novanda. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novanda dengan 3 digit NIM terakhir 141. Izin bertanya untuk bentuk modulnya apakah menjadi e-modul atau berupa modul cetakan ya? Kalau misal bentuknya cetakan apakah dicetak untuk seluruh siswanya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Novanda. Izinkan saya berdiskusi dengan kelompok saya terlebih dahulu.
Sebelumnya izin menjawab Novanda, untuk kelompok kita ini berupa modul dan kita nyetain itu untuk satu cetakan ya, karena juga terbatas biaya juga. Jadi seperti itu Novanda. Satu cetakan itu untuk implementasi di itu satu kelas itu. Oh, baik, jadi hanya satu sebagai sampel ya. Betul. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman apakah ada saran atau tambahan lain atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 3 atas pemaparan bahan ajarnya. Mungkin bisa langsung dilanjut ke kelas 4. Mohon izin sebelumnya, apakah tampilannya sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang yang saya hormati Bapak Hendrik Pan Bupaksi SPD MPD dan juga Ibu Dr. Ari Metalin Ika Puspita SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar PPKN SD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rahmat Rahim, beserta rekan saya Adinda Dwi Septiana yang akan mewakili kelompok kami dalam mempresentasikan rancangan bahan ajar pada mata kuliah pendidikan, pada mata kuliah pengembangan bahan ajar PPKN SD. Baik, langsung saja. Namun sebelum memasuki ke materi pembahasan, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan bahan ajar kelompok kami. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, bahan ajar yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar haruslah disusun dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Berdasarkan hasil observasi kelompok kami kemarin, kami menyimpulkan bahwasannya peserta didik yang tempat kita observasi kemarin itu rata-rata lebih menyukai pembelajaran menggunakan modul atau buku. Namun sedangkan hasil wawancara dengan guru itu sendiri menunjukkan bahwa peserta didik antusias ketika proses pembelajaran yang mana melibatkan peserta didik. Maksudnya dalam pembelajaran itu terjadi komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik. Nah, kemudian untuk bahan ajar yang kelompok kami gunakan atau yang kelompok kami buat, yakni berupa modul pembelajaran yang di dalamnya mencakup konsep dan pembahasan mengenai materi pembelajaran yang terkait dan dilengkapi media non-cetak berupa audiovisual atau berbentuk video pembelajaran yang digunakan untuk penguatan materi pada peserta didik. Untuk tujuan bahan ajar dari, mohon maaf, jadi tujuan bahan ajar ini sendiri yakni yang pertama, agar peran pendidik tidak terlalu dominan dalam pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri, mandiri, dan kritis pada peserta didik. Yang ketiga, mengakomodasi tingkat belajar peserta didik. Dan yang keempat, mampu mengukur tingkat penguasaan materi pada peserta didik.
Untuk bahan ajar, mohon maaf, untuk manfaat bahan ajar ini sendiri, yakni yang pertama untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, yang kedua meningkatkan kualitas belajar, yang ketiga meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan yang keempat membangun interaksi yang baik dan positif antara guru dan peserta didik. Di sisi lain, alasan kelompok kami memilih modul pembelajaran sebagai rancangan pengembangan bahan ajar, yakni yang pertama dikarenakan struktur yang teratur. Jadi modul pembelajaran itu biasanya disusun dengan struktur yang teratur, mulai dari materi pembelajarannya, latihan soal, hingga evaluasi. Yang kedua ada fleksibilitas. Jadi menurut kelompok kami, modul pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan, karakter siswa, dan juga tingkat pemahaman masing-masing siswa. Kemudian yang ketiga, untuk memfasilitasi peserta didik itu belajar mandiri. Jadi, modul pembelajaran itu memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Mereka dapat mempelajari materi sesuai dengan kecepatan masing-masing dan mereka juga dapat mengulangi kembali ke materi yang sekiranya mereka masih belum paham. Kemudian, eh, materi dari modul pembelajaran yang kelompok kami buat, yakni materi yang didamat, yakni Negaraku Indonesia, yang terdapat sub-sub materi dari materi Negaraku Indonesia tersebut. Di antaranya yakni ada makna NKRI dan karakteristik wilayah NKRI, ada keutuhan NKRI, yang ketiga sikap atau perilaku yang menjaga dan merusak keutuhan NKRI, dan yang keempat kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian untuk sasaran kelas dari pembuatan bahan ajar kelompok kami yakni untuk jenjang kelas 4 sekolah dasar. Dan insya Allah akan kami mencoba menerapkannya pada sekitar bulan akhir April atau sekitar awal Mei. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan atau desain dari modul pembelajaran yang akan kelompok kami buat. Pada halaman pertama terdapat berisi cover yang berisikan judul serta tahun ajaran. Selanjutnya, pada halaman kedua berisi terkait identitas modul tersebut, yaitu buku, penulis, editor, cover, dan tata letak. Dan halaman selanjutnya terdapat kata pengantar. Selanjutnya, next. Daftar isi yang mencakup subbab dari materi tema Negaraku Indonesia. Next. Dan pada materi pertama di halaman paling awal terdapat judul, capaian pembelajaran, serta tujuan pembelajaran. Next. Yang selanjutnya yaitu halaman kedua berisi kalimat pemantik agar peserta didik dapat mengenal terlebih dahulu materi yang akan kami sampaikan. Next. Selanjutnya berisi tentang materi yang di dalamnya juga terdapat barcode yang kalau di-scan berisikan video pembelajaran dari kelompok kami yang akan kami buat sendiri. Next. Selanjutnya yaitu tahap akhir, kolom diskusi dan evaluasi untuk memperkuat pemahaman peserta didik terkait materi yang kelompok yang akan kami ajarkan. Kemudian next di subbab keempat,
pada bagian evaluasi peserta didik. Nah, sebelumnya. Nah, di sini juga kelompok kami memilih beberapa variasi untuk menguji kepahaman peserta didik, yaitu kita memberikan soal berupa menjodohkan, berdiskusi, dan berlatih agar peserta didik tidak bosan terhadap penugasan yang akan kami berikan nanti. Next. Nah, di akhir dari pembelajaran terdapat kesimpulan yang berisi ringkasan materi dari semua materi dari bab 1 sampai bab 4. Selanjutnya, terdapat glosarium, next, daftar pustaka, next, dan terakhir yaitu cover belakang halaman. Dari rencana yang kami buat yang masih dalam tahap proses yaitu mengisi glosarium, daftar pustaka, membuat kesimpulan dari semua materi, serta yang terakhir yaitu membuat video yang akan kami unggah. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Bila mana dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada masukan, saran, atau kritik, saya sangat-sangat persilahkan. Monggo. Saya ulangi sekali lagi, mungkin dari teman-teman apabila ada pertanyaan, atau mungkin ada masukan, kritik, atau saran, saya persilahkan. Oke, baik. Mungkin sebenarnya dari teman-teman juga tidak ada pertanyaan atau saran atau masukan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan dalam penyampaian tadi, saya mewakili rekan saya dan kelompok kami izin untuk memohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan proyek bahan ajar dari kelas 4. Mungkin bisa langsung dilanjut oleh kelas 5. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hendrik Pandu Paksi SPD MPD dan Ibu Dr. Ari Metalin Eka Puspita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah
pengembangan bahan ajar PPKN SD dan teman-teman PGSD 2023E yang berbahagia. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan storyboard dan bahan ajar untuk kelas 5 siswa sekolah dasar. Baik, untuk storyboardnya adalah sebagai berikut. Next. Jadi minat peserta didik SD kelas 5 Gayungan 2 Surabaya berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada 21 sampai 26 Februari 2024 oleh kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa minat peserta didik terhadap mata pelajaran pendidikan Pancasila cukup tinggi. Kebanyakan peserta didik senang dengan mata pelajaran yang disajikan dengan materi yang lengkap, disertai video dan gambar yang menarik. Next. Rancangan bahan ajar. Berdasarkan data yang telah diperoleh kelompok 5, memutuskan untuk membuat bahan ajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik di SD Gayungan 2 Surabaya, yaitu membuat bahan ajar berupa buku teks dengan materi yang lengkap dan gambar yang menarik, yang disertai barcode berisikan video PowerPoint animasi bergerak. Next. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah untuk menjadikan peserta didik lebih efektif dan percaya diri, agar peserta didik mampu menangkap pembahasan dari materi yang dipaparkan sehingga peserta didik mampu menerapkan materi di kehidupan sehari-hari. Next. Manfaat bahan ajar, yaitu peserta didik lebih efektif dan percaya diri. Peserta didik mampu menangkap pembahasan dan materi yang dipaparkan, serta peserta didik mudah menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Materi pendidikan Pancasila kelas 5 semester genap adalah sebagai berikut. Adapun bab pada yang akan kami bahas pada rancangan bahan ajar adalah persatuan dan kesatuan di lingkup wilayah kabupaten kota. Adapun subbabnya adalah persatuan dan kesatuan, tata cara berperilaku di lingkup wilayah kabupaten dan kota, serta kerjasama pemerintah dan masyarakat di lingkup wilayah kabupaten dan kota. Next. Next. Proses pembelajaran. Yang pertama, pada tahap 1, pembelajaran dilakukan di kelas dengan peserta didik menyimak materi yang tertera pada buku yang sudah tersedia. Pada tahap kedua, guru menampilkan PPT yang terdapat video pembelajaran dari barcode yang telah tersedia di buku pembelajaran dengan menggunakan LCD. Dan tahap ketiga adalah peserta didik menyimak penjelasan guru dengan bantuan video PPT dan materi yang terdapat dalam buku. Jika jam pelajaran berakhir, maka peserta didik dapat mengulang materi yang tidak dipahami melalui buku atau memutar kembali video PPT dengan dampingan orang tua di rumah. Next. Jadi ini adalah gambaran bahan ajar yang kami rancang untuk kelas 5 pada semester 2 mengenai persatuan dan kesatuan di lingkup wilayah kabupaten atau kota. Next. Ini adalah cover dari materi modul yang akan kami sampaikan. Next. Halaman selanjutnya adalah kata pengantar. Next. Ini adalah daftar isi mengenai bahan ajar buku yang telah kami buat. Next.
Bab yang akan kami ajarkan untuk kelas 5 yaitu persatuan dan kesatuan di lingkup wilayah kabupaten atau kota. Next. Ini adalah materi mengenai subbab persatuan dan kesatuan. Kami mencantumkan pertanyaan kepada siswa agar siswa tersebut antusias dalam pembelajaran dan mengikuti setiap tahap yang kami sampaikan. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Tahukah kamu apa itu persatuan dan kesatuan? Jadi di sini selain materi kami juga mencantumkan lagu dari Sabang sampai Merauke yang menggambarkan persatuan dan kesatuan pada materi tersebut. Kami mencantumkan lagu tersebut agar siswa tidak jenuh saat pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran materi, lalu kami menyampaikan atau bernyanyi bersama sehingga anak-anak menyukai pembelajaran yang kami sampaikan. Lanjut. Selanjutnya adalah materi persatuan dan kesatuan. Jadi pada halaman ini tergambar kami mencantumkan gambar gotong royong pemerintah kota Palembang membersihkan sungai. Jadi pada gambar ini terdapat poin persatuan dan kesatuan yaitu tentang gotong royong. Next. Ini adalah materi yang kami sampaikan. Kami memisahkan materi satu dengan materi yang lain agar mudah dipahami oleh siswa. Next. Next. Nah, ini adalah kami juga mencantumkan pertanyaan pada siswa agar siswa tetap berfokus pada materi yang kami sampaikan mengenai keberagaman. Next. Pada halaman ini kami mencantumkan gambar-gambar mengenai budaya dan sosial agar terdapat gambaran mengenai materi yang disampaikan dan dengan mudah peserta didik menangkap materi yang kami sampaikan. Next. Jadi setiap subbab kami mencantumkan rangkuman mengenai poin-poin penting yang diajarkan dalam subbab tersebut. Next. Pada setiap subbab kami juga mencantumkan pertanyaan-pertanyaan singkat untuk mengasah daya berpikir siswa mengenai seberapa paham siswa mengenai materi yang telah kami sampaikan. Next. Selanjutnya adalah refleksi. Jadi pada tahap refleksi ini siswa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah kami buat untuk mengetahui apa kesulitan yang sedang siswa alami dan kami dapat mencari solusi agar siswa dapat lebih maksimal dalam penyerapan materi yang kami sampaikan. Next. Selanjutnya adalah subbab tata cara berperilaku di lingkup wilayah kabupaten atau kota. Jadi kami ini mencantumkan scan berupa video mengenai pembahasan berupa apa itu tata cara berperilaku di lingkup wilayah kota. Selain itu kami juga mencantumkan sedikit materi mengenai gambaran terhadap suatu wilayah. Next. Pada halaman ini terdapat perbedaan antara kehidupan wilayah desa dan di wilayah kota. Next.
Jadi ini adalah tata cara berperilaku di lingkup wilayah kabupaten kota. Next. Kita akan menjelaskan bagaimana itu keadaan baik. Jadi pada halaman ini kami bagaimana caranya. Di sini terdapat memberikan materi mengenai peran wali kota dan bupati dalam tugas menjalankan kewajibannya adalah sebagai berikut. Next. Yang keempat, partisipasi dalam kehidupan. Berikut adalah fasilitas dan kegiatan yang ada di wilayah kabupaten kota. Jadi kami membuat poin-poin agar mudah dipahami oleh siswa. Next. Setelah materi yang disampaikan, kami membuat rangkuman pada subbab tersebut. Next. Ini adalah latihan subbab sama seperti pada subbab sebelumnya, kami melakukan redaksi, kami mengetahui tingkat kesulitan dan lakukan untuk memaksimalkan pembelajaran untuk pemahaman siswa kelas 5. Next. Selanjutnya adalah subbab kerjasama pemerintah. Bisa diulangi? Bisa perhatian pada orang lain. Sekian pemaparan bahan ajar dari kelompok 4. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya Bisa setelah ditampilkan subbab poin ketiga. Baik, Nisa Hanun, silahkan lanjut presentasi. Baiklah, selanjutnya setelah materi ketiga, maka di bagian akhir akan terdapat bagian uji kompetensi yang berisikan soal-soal mulai dari awal hingga akhir. Uji kompetensi ini terdiri atas beberapa soal yang terdiri atas pilihan ganda dan juga esai. Next. Next. Setelah uji kompetensi, maka akan dilanjutkan pada bagian biodata penulis. Di sini akan berisi foto, nama, serta NIM dari penulis dan juga nama serta NIM dari dosen pembimbing. Next. Selanjutnya yaitu bagian daftar pustaka. Next. Dan yang selanjutnya yaitu bagian glosarium yang akan berisikan istilah-istilah yang mungkin perlu dipahami oleh peserta didik. Next. Dan yang terakhir berisikan catatan. Next. Dan untuk ini adalah bagian dari sampul belakang buku. Selain itu, kami juga telah mengembangkan progres berupa video. Video dari modul kami nanti akan berisikan 4 video, yaitu yang pertama video lagu, dan untuk yang kedua, 3, dan 4 adalah video materi. Untuk video lagu bisa di berikut videonya. Video ini kami buat sendiri bersama dengan kelompok kami.
Terus selanjutnya penyampaian selanjutnya penyampaian materi sebagai Demikian pemaparan storyboard dan materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan untuk teman-teman semuanya? Baik, silahkan Novanda Rahma. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Biasanya kan bentuk modul di kelas 5 itu kan lebih menekankan pada diskusi atau apa yang tidak monoton. Soalnya kan tingkat kelas 5 itu biasanya sudah pada tingkat penyampaian pemahaman ulang. Jadi seperti membacakan kesimpulan itu ya. Dan saya lihat di modul ajar kali ini tadi tidak ada sisi diskusi atau penyampaian materi dari siswanya. Jadi terkesan lebih monoton. Nah, bagaimana kalian menilai efektivitas dari modul tersebut untuk pembelajaran kelas 5 yang lebih menekankan pada penyampaian ulang materi? Terima kasih. Oh, dan maaf, ada lagi. Tadi itu kan di halaman berapa ya, ada yang menurut saya ini kurang pada bagian font dan background. Itu kan fontnya kan warna hitam dan backgroundnya gelap, jadi lebih kurang terlihat pada fontnya. Menurut saya begitu. Terima kasih. Baik, izin menjawab, Novanda. Sebelumnya terima kasih atas saran dan masukannya yang telah disampaikan. Mungkin buku teks yang kami bikin ini mungkin masih banyak kurangnya. Dan terima kasih sudah mengingatkan kembali kalau yang fontnya tadi itu ada yang gelap ya, seharusnya terang ya. Itu mungkin ada yang belum sempat kami benahi. Kemudian untuk yang jawaban yang tadi, bagaimana Novanda tadi pertanyaannya? Cara menilai ya? Ya, efektivitas dalam pembelajaran kelas 5 yang lebih mengutamakan penyampaian ulang materi dari siswanya, seperti itu. Ya, di modul kami ini masih belum ada tugas untuk diskusi. Namun setelah Anda memberikan saran, mungkin bisa kami terima untuk saran tersebut, yaitu mungkin ada tugas kelompok yang bervariasi gitu ya, yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan di lingkup wilayah kabupaten atau kota tersebut. Selain itu juga kami kan ada uji kompetensi yang mana itu bisa menilai atau ya menilai kemampuan siswa dalam kemampuan siswa untuk paham akan materi tersebut seperti itu. Tapi ini individu gitu ya. Tapi kalau kelas 5 mungkin juga sudah mulai berkelompok mungkin ya. Terima kasih atas sarannya Novanda. Baik, terima kasih kembali. Semangat. Baik, apa teman? Bila sudah tidak ada,
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai storyboard dan bahan ajar untuk kelas 5 SD. Bila ada salah kata, tingkah laku maupun perbuatan, kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan proyek bahan ajar dari kelas 5. Mungkin bisa dilanjutkan ke kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendrik Pandu, Paksi SPD MPD, dan Ibu Dr. Ari Metalin Ika Puspita SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan dasar PPKN SD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil rancangan bahan ajar dengan materi makna nilai Pancasila dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewanti Putri Finisa dengan NIM akhir 167 dan rekan saya Fitri Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 132. Baik, untuk selanjutnya, untuk penyampaian materi kepada yang bertugas, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan bahan ajar yang akan kami buat untuk menjelaskan materi tentang mengenal sila-sila pada kelas 6. Pada hasil observasi kemarin didapatkan bahwasanya di kelas 6 tersebut lebih menyukai pembelajaran menggunakan video animasi atau disebut bahan ajar dengan audiovisual. Jadi kelompok kami memutuskan untuk membuat bahan ajar berupa audiovisual yakni berupa video animasi. Adapun rancangan dari video animasi tersebut terdiri dari yang pertama ada pembukaan, di mana pada bagian pembukaan ini akan ditampilkan video berupa tulisan yang akan disambung dengan tampilan logo dari universitas. Kemudian akan ada next slide, akan ada pengenalan anggota kelompok. Untuk judul yang kami pilih, yakni slide sebelumnya. Untuk judul yang kami pilih yakni tentang Ayo Belajar Pancasila. Next slide. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang kami harapkan kepada peserta didik kelas 6, yang pertama ada mampu mengetahui pengertian Pancasila, kemudian mampu mengenal dan menjelaskan simbol dan nilai-nilai Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila, dan yang terakhir yaitu mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang materi mengenal Pancasila. Yang pertama yaitu tentang pengertian Pancasila. Dari bagian ini kita mengajak para peserta didik untuk berdiskusi tentang apa itu Pancasila. Jadi bukan hanya sekedar video saja. Di sini nantinya kita akan ada sesi interaksi dengan peserta didik. Setelah sebagian peserta didik udah menyampaikan pendapatnya tentang apa itu Pancasila, baru kita akan menjelaskan pengertian Pancasila secara utuh dan secara harfiah. Selanjutnya, setelah mengenal pengertian Pancasila, akan ditampilkan lambang-lambang Pancasila satu persatu seperti gambar ini.
mulai dari bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Next slide. Setelah peserta didik mengenal tentang lambang-lambang Pancasila dalam burung Garuda, dilanjutkan dengan penerapan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Next slide. Nah, di sesi yang ini akan ada latihan soal, yaitu dengan tujuan untuk mengukur pemahaman para peserta didik mengenai pemaparan materi mengenal sila-sila. Kemudian dalam tampilan videonya nanti akan disertai dengan teks animasi. Next slide. Dan untuk slide video yang terakhir yaitu berisi kesimpulan berupa ringkasan materi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir dengan tujuan agar para peserta didik lebih memahami materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Dan slide yang terakhir akan ada ucapan terima kasih. Adapun progres video yang telah kami lakukan sudah cukup banyak, namun masih ada beberapa yang harus direvisi. Berikut adalah tampilan video yang kelompok kami buat. Maaf, kelompok saya buat. Apa itu Pancasila? Yuk kita cari tahu bersama-sama pengertian Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang berarti Pancasila adalah pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila juga merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia. Ayo mengenal lambang-lambang Pancasila. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Pancasila memiliki 5 lambang, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Sekarang kita akan membahas tentang lambang-lambang Pancasila. Lambang bintang adalah lambang dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang menjadi lambang sila pertama Pancasila yang menggambarkan cahaya kerohanian dari Tuhan yang dipancarkan kepada setiap manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius atau beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua adalah lambang rantai emas. Rantai emas adalah lambang dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas
menjadi simbol sila kedua yang mencerminkan bahwa bangsa Indonesia saling terikat erat, saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya yaitu lambang yang merupakan lambang dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin dijadikan sebagai simbol keberlanjutan dan ketahanan dari nilai-nilai Pancasila. Makna lain pohon beringin juga melambangkan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Yang keempat yaitu lambang kepala banteng. Kepala banteng adalah lambang sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan hewan tangguh dan suka berkumpul. Banteng menjadi lambang sila keempat yang mencerminkan kekuatan rakyat Indonesia dan mengutamakan musyawarah atau berdiskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Yang terakhir yaitu lambang padi dan kapas yang merupakan lambang dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Padi dan kapas adalah hasil bumi yang menjadi sumber dasar kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu pangan dan papan. Baiklah teman-teman, untuk progres video yang kami buat sampai segitu dulu. Mungkin dari teman-teman ada saran maupun masukan yang ingin diberikan kepada kelompok 6, dipersilahkan. Baik, untuk Divani dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk menjelaskan saran, mengungkapkan saran serta
kan ya. Menurut saya video pada sila ke-3 dan 4, 3, 4, dan 5 tadi, itu tulisan sama backgroundnya itu kan agak berbenturan ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan kayak kayak background tapi yang agak transparan gitu. Jadi biar background yang yang belakang yang gambar-gambar itu bisa masih terlihat seperti itu. Kemudian tadi waktu kata-katanya sila ke-5 kalau nggak salah yang berdiri dan kapas itu kalau nggak salah yang apa namanya suaranya tuh ada yang bilang yakini atau nah itu bisa diganti ya seperti yakni gitu agar siswa itu juga nggak bingung gitu apa itu mungkin ada yang kepo atau apa karena typo gitu kan ya itu aja sih terus iya sama satu lagi untuk yang contoh kegiatan misalkan sila ke-1, 2, 3 menurut saya kayak kan gini ya sila ke-1 itu sila ke-1 itu di sekolah itu kayak gimana di rumah di masyarakat kayak gimana di keluarga kayak gimana menurut saya itu jangan apa ya kan itu bolak-balik ya dari papan terus ke gambar contoh kegiatannya dari papan ke contoh kegiatannya menurut saya kayak langsung aja kayak muncul misalkan dalam satu video dalam satu frame itu muncul ini dalam apa ini contoh kalau di masyarakat terus di keluarga sama di sekolah kayak gitu jadi biar siswanya juga nggak bosen gitu kalau misalkan gitu-gitu terus sampai sila ke-5 kan bosen gitu ya menurut saya ini pendapat saya bisa diterima bisa tidak terima kasih. Baik, Divani, terima kasih atas saran dan masukannya. Mungkin nanti dari kelompok kami akan lebih banyak revisi lagi dan insya Allah saran dan masukannya kami terima untuk memperbaiki bahan ajar yang kami gunakan untuk kelas 6 SD di Lidah Kepulauan 4. Terima kasih, Divani. Iya, boleh nambahin satu lagi nggak? Jadi Iya, tadi silakan. Kalau saya lihat itu ya belum ada kayak mungkin di videonya bisa ditambahkan soal singkat gitu di akhir video atau bagaimana biar bisa melatih peserta didik untuk apa ya tentang materi yang udah diberikan seperti itu. Oke sih. Untuk soalnya udah ada Divani tadi sebelum sesi kesimpulan, cuma tadi kayaknya koneksinya itu agak trouble, jadi kayak kejedat-jedat gitu loh. Oh ya, berarti udah ada ya. Oke, terima kasih. Sudah. Ya, sama-sama. Mungkin dari yang lain masih ada saran maupun tambahan mengenai bahan ajar yang akan kami buat. Apakah sudah tidak ada masukan yang lain, teman-teman? Jika sudah tidak ada, saya kembalikan ke moderator untuk menutup presentasi ini. Baik, kami akhiri presentasi dari kelompok 6. Saya memohon maaf atas kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelas 6 atas pemaparan proyek bahan ajarnya. Ya, baik rangkaian acara diskusi telah selesai. Sebelumnya saya sebagai penanggung jawab pleno kelas E mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas waktunya
Dan saya minta maaf atas kesalahan saat proses diskusi. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ika, ini apakah boleh langsung keluar atau Iya, gimana ini? iya bisa langsung keluar aja ya, Rek. Gak usah pakai ke berikut yang utama tadi. Sudah selesai.